Satu orang. Pada tanggal 26 Agustus 1888 yang dibantu temannya yang berasal dari Belanda yang bernama Theodor van Eert. Mereka berdua kolaborasi membangun Istana Maimun memiliki 30 ruangan, 2 lantai serta 2 corak budaya bangunan. Namun sekarang hanya 3 ruangan saja yang kita buka untuk umum, 3 diantaranya. Ruangan pertama digunakan sebagai tempat penyambutan tamu, ruangan kedua di tengah digunakan sebagai tempat pembuatan sebuah acara, dan terakhir di belakang digunakan sebagai ruangan makan. Nah, sisa ruangan lagi di mana, Mas? Itu berada di bagian sayap kanan, kiri, bawah, termasuk belakang, yang digunakan sebagai tempat tinggal kerabat daripada Sultan Delhi. Jadi kerabat mereka itu masih banyak yang tinggal di area Istana Maimun, kurang lebih sekitar 30 kepala keluarga sampai dengan saat ini. Cakek. Banyak banget cakek. Kemudian dulu fungsi bangunannya digunakan sebagai pusat pemerintahan kesultanan, yang dimana letaknya itu masih di Labuhan Deli Bawan itu, jadi belum di kota Medan. Nah, melalui beliau lah sudah berada di kota Medan, dan sekarang untuk fungsi juga sudah berbeda. Yang pertama digunakan sebagai tourist destination, yang kedua digunakan sebagai pusat budaya Melayu dengan peran sultan tidak bekerja di pemerintahannya, namun disimbolkan sebagai pemangku adatnya saja untuk Melayu Delhi di kota Medan. Karena mungkin ada beberapa orang yang tahu bahwasanya Medan atau Sumatera Utara itu semua kawasannya orang Batak gitu. Padahal aslinya adalah kita sebagai orang Medan adalah orang Melayu Delhi malah. Sudah sesuai kita punya greeting sendiri. Mungkin orang familiar dengan Horas, tapi kalau kita Melayu Delhi familiar dengan Ahoy. 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 Di sebelah sana ya, itu ada foto area Istana Maimun pada tahun 1925 yang dimana fotonya diambil dari atas menara Masjid Raya Masun. 200 meter ke depan sebelah kanan di penghujung jalan sudah dapat masjid rayanya. Kemudian dalam foto tersebut masih banyak sekali kondisinya perkampungan, hutan, dan masih sangat tradisional sekali, yang dimana mereka memiliki banyak toko ataupun pasar tradisional, dilengkapi juga dengan train tracks atau jalur kereta api yang digunakan sebagai transfer barang dari Belawan ke kota Medan. Gitu. Kemudian di sebelah teman-teman semua, di sini ada Catra. Catra isinya adalah posisi daripada menteri, kemudian kerabat dan juga wilayah yang pernah menjadi bagian daripada Kesultanan Delhi, yang seluruh keterangannya bertuliskan Arab Melayu ataupun Arab Gundul. Mungkin boleh bantu saya baca dulu besar di atas. Bisa enggak? Bisa kamu. Itu yang paling atas. Dulu besarnya ya. Ya, apa? Oke. Pak Ro Haiya Alif Sinun perhiasan. Alif lam ta alaf masuk ke seberang. Kaf ro alif jim alif nun kerajaan. Huruf kaf titik satu di atas dibaca G jadi nun G ro ya negeri. Oke, dalam ya Delhi. Lengkapnya adalah Ini apa tadi lengkapnya? Perhiasan alat kerajaan negeri Delhi. Kemudian yang hitam kanan kiri adalah simbol Kesultanan Delhi yang seluruh ikon di dalamnya sudah termasuk ini semua. Kemudian 3 benda di tengah adalah Sri Paduka Sultan. Kemudian dari crown hijau di garis yang pertama ini ada Temanggung, Bedagai, Tepaku, Serdang Bedagai, Kabupaten Sumatera Utara. Kemudian ada Laksamana dengan Percula, Kaki Setuan. Kemudian ada Datu Empat Suku, Padang, dan Anak Raja, Padang, Kota Tebing Tinggi sekarang. Kemudian di situ ada Panglima Besar, Panglima Besar dan ahli agama. Makanya mereka ini selain bekerja untuk Kesultanan Delhi, mereka juga berhak hadir ketika ditunjuk menghadiri sebuah acara formal oleh Sultan. Artinya tuan rumah itu tidak boleh membedakan ibu status daripada perwakilannya Sultan. Artinya kalau misalnya dari
jadi nggak boleh ada perbedaan. Gitu. Nah kalau yang di display ini ada 3 jenis keris bentara, tombok lada, dan cenderawasih. Nah kalau yang bentara ini biasa dibawa sama komandan perangnya. Ya, kalau yang tombok lada ini dia lebih mengarah ke 2 jenis suku artinya. Jadi kayak ada suku karo dengan Melayunya, perpaduan 2 keris Melayu dan karo. Kalau yang tombok lada, dan biasanya digunakan untuk keseharian. Nah, kemudian di sini itu adalah cenderawasih biasa diberikan atau sebagai hadiah kepada beberapa tamu atau instansi penting oleh kesultanan yang hadir di Kesultanan Delhi. Khususnya lebih mengarah ke hadiahnya saja. Kita balik ke yang kedua, mari. Ini adalah Balairung Sri yang biasa digunakan sebagai tempat pembuatan sebuah acara. Contoh kayak ada acara pernikahan, ada budaya, kematian. Di samping itu juga mereka punya acara panabalang atau peresmian. Kemudian ada namanya Junjung Duli atau open house. Ditambah lagi upacara yang sifatnya memperingati hari besar Islam. Contoh kayak Maulid, dan lain sebagainya. Kemudian kapasitas 80 sampai dengan 100 orang yang ada dengan satu singgasana dan elemen bangunan yang masih asli berasal dari Belanda. Contohnya seperti apa? Tegel depan, lantai dalam sampai ke belakang yang masih asli berasal dari Italia. Kemudian lampu kristal di atas kita ini berasal dari Prancis. Kemudian untuk kipas pengirang hitam di tengah berasal dari Belanda. Kipas pengirang putih kanan kiri itu paling jauh. Museum. Ya. Kemudian untuk ornamen plafon dan juga dinding, ornamen plafon dan juga dinding masih asli berasal dari negara. Kalau mungkin pertanyaan adalah, Mas sudah ada renovasi nggak sih di Semarang? Jawabannya itu belum ada. Jadi kita masih secara keseluruhan yang kita ganti warna cat yang ada di depan dengan beberapa wood yang sudah lama. Kalau CCTV Ada di sini. Jadi kalau kata bahasa ini digunakan sebagai orang yang ada di ini. Ketika ada upacara adat, mereka itu bakal membuka seluruh akses sampai dari pintu sampai ke jendela, yang dimana kan banyak ruang, banyak tempat yang bisa dilalui oleh orang. Jadi kalaupun ada something di area belakang, dia nggak perlu harus ke belakang ataupun mengecek secara langsung. Artinya duduk tenang di bagian atas, dia bisa. Artinya bisa memantau dari arah dari arah kaca gitu. Jadi kalau ada something dia bisa langsung menyelamatkan diri ke arah sayap sebelah kiri gitu. Inilah fungsi daripada kaca besar. Ini masih asli, sistemnya kaca tanam dan belum pernah pecah. Iya. Jadi kurang lebih 135 tahun. Istrinya 125 tahun aja. 35 masih asli. Makanya kenapa Mas kalau udah ada renovasi, jadi kalau dari segi gini, kerusakan dalam segi bencana alam, contohnya di atas itu udah ada yang kita lapis. Kenapa nggak kita buat kayak yang barunya? Karena satu untuk pemilihan waktu, yang kedua untuk pembuatan lagi itu ada gradasi salah satu detail. Makanya untuk cara atau kita buat lagi itu sudah satu lagi ya. Ya di bagian sini sama. Di dalamnya. Iya, jawabannya benar 7. Oh iya. 2 di dalam itu dan kecap. 2 dan 1 lagi di bagian atas. Jadi akarnya ganjar itu yang hanya untuk Chinese. Ternyata untuk Kesultanan Delhi itu sangat berlaku sekali untuk pembuatan daripada singgasananya. Untuk step 7 itu biasa digunakan untuk untuk sultan ataupun raja. Yang 5 step kalau sudah digunakan untuk gubernur atau wali kota. Yang 3 tingkat digunakan untuk masyarakat biasa. Nah kemudian naik singgasana itu hanya 2 orang saja yang berhak untuk naik, yaitu Sultan Delhi dengan saya. Serius. Bedanya. Karena kita yang kabur ya ibu. Enggak, bedanya gini. Misalnya Sultan Delhi kan duduk di atas. Saya ngapain? Bersih-bersih. Saya ke atas. Betul dulu boleh? Ketawa dong. Ayo foto dulu boleh? Ya, film Krishna untuk madu. Namanya Gebuk. Di gitu ya. Kemudian di sayap sebelah kiri namanya Dian, kemudian tempat Dian. Tempat ini nih. Foto dulu Pak.
Dulunya, sekarang Tahunnya dia, usianya di angkatan 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Di tahun berapa? 2005. Ayahnya meninggal, otomatis langsung naik ke beliau. Terus sampai sekarang. Iya, sampai sekarang sudah berusia 26 tahun. Yang mana sekarang? Sekarang yang mana? Yang mana sekarang? Oke, jadi beliau blank ya. Jadi beliau ini Sultan Delhi yang sekarang 26 tahun usianya. Untuk background pendidikannya S1 Undip Semarang Teknik Lingkungan, kemudian S2-nya ITB, program studi yang sama. Nah, jadi sekarang lagi di mana? Masih di Bandung, belum pulang. Karena memang Reza dalam setahun itu ada 2 kali, tahun baru dengan Idul Fitri. Ataupun ada upacara yang memang membutuhkan beliau untuk pulang, beliau bakal pulang dari Bandung ke Medan. Dan ibunya tadi nanya, ada nggak sih foto update yang sekarang? Karena kan beda sebenarnya. Memang untuk update-nya tidak ada. Kalau buat yang baru tadi di sini. Nggak ada. Jadi beliau ini low profile ya Ibu, karena memang ketika di publik dan juga di kampus juga nggak mengharuskan panggil sebut namanya atau panggilan Sultan. Artinya bebas, yang penting sopan. Iya. Tapi kalau misalnya beliau balik dari Bandung ke Medan, bisa kita sebagai orang lokal, kita sebut beliau dengan sebutan Tuanku Aji. Dan secara lengkap dalam formatnya adalah Daulat Tuanku Aji. Nah, untuk dari power beliau ini sekarang menjabat itu lebih mengarah ke adat istiadatnya saja. Jadi untuk di pemerintahan sudah tidak ada, tapi adat masih berlaku sampai saat ini. Makanya bisa dibilang setiap suku di Sumatera Utara ini memiliki kepala masing-masing gitu. Masih tetap berjalan sampai sekarang dan ya tetap ada lah. Tinggalnya di mana keluarga? Kalau untuk ayahnya kebanyakan tinggal di sini, nah ibu di Makassar untuk ibunya. Kemudian kalau misal beliau balik ke kota Medan, misalnya di Sarangmangun, itu bakal tinggal di sayap sebelah kiri. Beliau punya space sendiri untuk tempat tinggal dan ya ruang pribadinya lah di sini. Kita ke ruang belakang. Ya. Nanti dikurangin lagi. Mama ya apa kok? Ya. Ruang belakang ini bisa kita tunjukin digunakan sebagai ruang jamuan makan. Jadi setiap acara apapun itu yang mereka memiliki jadwal untuk makan bersama. Ya, selalu diadakan di ruangan ini. Jadi kapasitasnya 15 sampai dengan 20 orang, dilengkapi 2 meja besar yang masih asli berasal dari Belanda. Jadi sangat luar biasa berat sekali. Kita membutuhkan bahkan lebih dari 3 orang. Karena dia semua full kayu dan juga ini sangat sedikit ya digunakan. Kemudian setelah kita cover dengan teh, diletakkanlah beberapa makanan khas Melayu dulu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bubur pedas. Iya, bubur pedas itu isinya adalah lebih banyak sayuran. Contoh kayak ada kentang, wortel, jagung, labu kuning. Kuahnya dari sup seafood. Iya, kemudian ada berasnya, ada nasinya. enggak ada. Oh, enggak ada. Lebih ke vegetable semuanya. Kemudian makannya dicampur dengan urap pakis. Itu pertanyaannya selanjutnya itu di mana? Oke, nah benar. Jadi kita untuk saat ini tidak ada untuk harian Bu, karena memang itu momen tertentu aja. Contoh kayak Ramadan, event Melayu, pernikahan dan adat. Di restoran jualan Tidak ada. ada. Jangan. Kenapa? Karena pada saat pembuatan itu dia memang untuk pembuatannya nggak bisa dalam jumlah sedikit. Karena bahan dasarnya semua sayuran. Kalau sedikit kelamaan masak habis. Gitu. Kemudian peracikan herbs ataupun rempahnya itu sangat diperhatikan dari segi warna, dari segi rasa dan aroma. Kemudian untuk per satu porsi itu lebih mahal, kurang lebih 30 ke sampai 35 per satu porsi. Memang bentuknya itu kurang menyelerakan. Ya, Sudah ngebayangin kira sayur semua, tapi rasanya enak karena dia dari kaldu seafoodnya tadi. Gitu. Oh, kalau kursi itu boleh diduduki? Boleh, ini kursi replikanya saja. Kita bisa duduk foto di sini nanti. Dan fun fact-nya adalah kursi sebelah kanan lebih tinggi daripada sebelah kiri. Lihat dari background keluarga, cicitnya gitu kan ya. Nah, sama seperti kita juga. Tapi di status Melayu ini dia punya 5 steps sebenarnya. Artinya 5 tahapan dari keturunan. Kenapa?
12. Jadi dari kerajaan Haru ini dipimpin dengan 3 orang anak raja, 2 laki-laki yang tengah perempuan. Yang perempuan itu laki hijau, jadi dia ini yang mau dipersunting Sultan Aceh. Tapi mungkin karena berbagai hal dan niat Aceh tadi mau memperluas daerah kekuasaannya, si putri nggak setuju. Akhirnya diserang Aceh kerajaan putri, terjadilah peperangan. Di dalam peperangan itu kerajaan putri ini mengalami kekalahan. Untuk melindungi kakaknya dari serangan Aceh, adiknya yang bungsu tadi menyatulah sumpah atau kekuatannya ke Meriam ini. Lalu Meriam ini ditembakkan ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang tadi. Terus menerus ditembakkan, Meriamnya panas merah, akhirnya patah. Untung kalau kata orang Melayu Pak. Jadi untuk Meriam itu tadi karena patah tengah ini terpentalnya ke foto ini ke Sukarno Karo sana. Sana dibuat juga rumah seperti ini, cuma beda kelambu sini kuning sana putih. Jadi Meriam itu asli. Asli lah, makanya kalau didengar udah dengar. Suaranya itu seperti angin, seperti air di dalam gua. Jadi itu tetap di sana, yang ini dipindahkan kemari setelah berdiri istana Kesultanan Delhi. Kali jauh, apa itu? Jadi Putri Hijaunya sekarang Putri Hijau itu kalah dia di bawah Raja Aceh. Akhirnya dia tenggelam sama abangnya yang Sinaga itu di lautan Jambu Alia Utara. Nah itu udah patah karena untuk itu dia nggak bisa wujud ke semula, terperangkaplah dari dalam situ. Nah kalau mendengar suara itu dari sini lubang itu baru dihayati, jadi seperti air yang terjun di dalam gua seperti itu di laut. Jadi tenggelam lah Bu dengan abang itu ya. Abang Sinaga itu diambil Sinaga itu sepuluh itu di benangnya. Tapi nggak sempat dibawa ke Aceh ya? Nggak jadi menikah, nggak jadi menikah. Makanya mereka ini nggak ada keturunannya. Yang keturunan Delhi ini yang dari si Bocah ini. Ini. Bocah. Enggak, si Bocah yang panglima perang Sultan Aceh tadi, yang menaklukkan kerajaan Putri Hijau. Nah, dari situ. Kalau ditinjau dari atas dia ada campur Acehnya, yang dia campur Aceh. Nah, tapi ini terbuka tertutup tetap sama. Ada dia itu kan tergantung sugesti kita. Ada yang lain-lain, ada seseorang apa cakap-cakap, seseorang pedang belaga, orang mungkin begono begini kata ibu dengan jaga apa sugesti ibu. Sama ya, kok saya dengar tuh dengan situ, ini sambungannya ibu baru masuk. Nah ini foto ini itu kan patah ujungnya, ini sambungannya fotonya doang. Kalau mau lihat langsung pergilah kita ke Karo, ke Sukarno. Patah dia belah, ada pelurunya di sana.